Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Tuhan Kehidupanku. Kalau ada orang Kristen yang lebih tertarik terhadap dunia dan hanyut dengan segala kesibukan hidup, pasti akan ditegur oleh Tuhan. Teguran tersebut bisa melalui khotbah di mimbar, peringatan, dan melalui mulut manusia. Mimpi atau suara Tuhan di dalam hatinya. Bila masih tidak sadar, Tuhan akan memukulnya dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Kalau pukulan-pukulan tersebut tidak diindahkan, ia akan dibiarkan hidup senang selamanya di bumi ini. Mazmur 73 ayat 12. Selamanya di bumi walaupun dalam waktu yang lama tetap akan berakhir. Inilah orang-orang yang tidak pantas ditegur oleh Tuhan. Mereka tidak perlu mendapat teguran Tuhan lagi. Mereka dibiarkan terus meluncur menuju kebinasaan. Tuhan menegur kita ketika kita mulai hidup dalam keadaan di mana kita menjadikan dunia ini sebagai kehidupan kita. Mestinya Tuhan adalah kehidupan kita. Artinya bahwa tanpa Dia kita tidak merasa memiliki kehidupan ini. Ini berarti Dia adalah segalanya bagi kita. Lebih berharga dari diri kita dan lebih berharga dari hidup itu sendiri. Orang-orang yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai kehidupannya beranggapan bahwa hidup hanya untuk menikmati segala sesuatu yang ada di bumi ini. Mereka memandang hal tersebut sebagai kewajaran. Ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dengan benar, dibiarkan hidup dalam keadaan yang selalu baik, padahal mereka sedang meluncur menuju ke kegelapan yang abadi. Hal ini sama dengan bahwa mereka tidak pantas mendapat pencerahan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pantas mendapat teguran Tuhan. Ini berarti orang tersebut tidak diajar untuk selesai dengan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk dinikmati. Mereka tidak tahu bahwa bumi sudah terkutuk. Kehidupan pun yang sesungguhnya disediakan oleh Tuhan adalah di langit baru dan di bumi yang baru. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Pendeta-pendeta yang tidak mengerti kebenaran ini, pengajarannya selalu akan menekankan tentang mujizat dan berkat jasmani. Inilah Injil yang palsu. Mereka tidak mengajarkan kesempurnaan karakter. Mereka menunjukkan seakan-akan masuk surga itu mudah. Padahal orang Kristen yang benar adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya dan mendekat kepada Tuhan bukan karena mencari kepenuhan kebutuhan jasmani, melainkan menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Keadaan yang membahayakan adalah ketika tidak dapat mendengar suara nasihat Tuhan lagi, teguran dan peringatan Tuhan. Injil yang benar dari Tuhan Yesus Kristus membuka pikiran manusia untuk memahami kenyataan akan hal yang mengerikan dari keadaan manusia tersebut, sehingga kita harus menangisi diri sendiri dan selanjutnya menghargai hidup yang Tuhan berikan.
dengan cara bagaimana seseorang menghargai hidup yang Tuhan berikan, dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi manusia Allah sesuai dengan rencana Allah semula dan mempersiapkan diri memasuki kerajaannya. Selanjutnya, ia berusaha mengajak orang lain juga mengalami hal yang sama. Inilah ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Banyak orang Kristen yang belum mengerti bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan. Tidak ada cara lain untuk menghargai hidup ini kecuali meninggalkan cara hidup anak-anak dunia dan keindahan dunia dengan segala kesenangannya, demi belajar mengenal kebenaran Tuhan dan mengenakannya. Semua itu merupakan proyek bagaimana memiliki gairah hidup di mana Tuhan menjadi kehidupannya. Inilah sebenarnya tujuan anugerah keselamatan diberikan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah karena manusia pada umumnya sudah terlalu terbiasa dalam waktu yang lama menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya. Tuhan menghendaki agar orang percaya berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Orang yang menjadikan Tuhan kehidupannya akan lebih mendandani manusia batinianya daripada manusia lahirianya. Namun faktanya banyak orang yang lebih mendandani manusia lahirianya daripada manusia batinianya. Bahkan orang tidak sadar bahwa daging adalah debu dan akan kembali menjadi debu, sehingga mereka mendandaninya dengan perhiasan, penampilan, kendaraan yang dikendarai, barang-barang yang bermerek yang dikenakan, yang seakan-akan memberi nilai yang tinggi. Orang-orang seperti ini pasti terikat dengan percintaan dunia dan menyembah iblis. Mereka menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya. Ketika seseorang menyadari dengan benar bahwa dirinya adalah debu adanya, ia akan lebih berhati-hati dalam menapaki hari hidup ini. Ia berusaha memiliki kepastian bahwa setelah ia menanggalkan tubuh fana dunia ini, ia akan memiliki kemah abadi yang lebih baik. Bila kita mengerti maksud Tuhan ini, kita akan melekat dengan Tuhan demi keselamatan hidup kita, baik di bumi ini maupun di balik kubur kita kemudian. Kita akan bertumbuh dalam kasih kepadanya dengan kasih yang tidak bersyarat. Mengasihi Tuhan bukan karena hal lain, melainkan memang karena Dialah satu-satunya kehidupan kita. Hanya orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya lah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.